3, 2, 1, ready on air. Halo BPKawan, jumpa dengan saya Purwandi Arifin dalam podcast Biro TI Ngorbit, ngobrol bareng IT. Kali ini Ngorbit akan berbicara terkait dengan implementasi aplikasi Siap Connect yang kami rilis di awal tahun 2023, tepatnya di akhir Februari 2023. Nah, selama pemanfaatannya sudah banyak tim yang menggunakan aplikasi Siap Connect. Salah satunya narasumber kita di podcast kali ini, yaitu Mas Ahmad Jailani. Beliau adalah pemeriksa dari BPK Perwakilan Sulawesi Tengah. Selamat datang Mas Ahmad Jailani. Terima kasih. Mungkin teman-teman atau BPKawan sudah mengenal beliau. Beliau saat ini sebagai ketua tim di beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat podcast ini berlangsung pun beliau juga sedang bertugas ya, Mas Jailani, kita panggil Mas Jailani, sedang melakukan pemeriksaan pemeriksaan PDTT di salah satu pemerintah daerah di Sulawesi Tengah. Mas Jailani, bagaimana kabarnya nih? Oh, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak. Sehat ya. Kemarin terbang langsung dari Lubuk. Dari Lubuk ya, iya, Lubuk ke Jakarta. Iya. Berapa jam itu Mas? Mungkin sekitar 3 jam. 3 jam lah ya. Iya. Dan beliau ini sedang pemeriksaan ya Mas Jailani ya, saat ini sedang pemeriksaan. Dan beliau menyempatkan juga memberikan waktunya untuk mengisi podcast kali ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya terkait kenapa Mas Jailani ada di podcast kali ini. Jadi Mas Ahmad Jailani ini dan tim sudah mengimplementasikan aplikasi Siap Connect sejak awal aplikasi ini dirilis hingga hari ini gitu ya. Bahkan di pemeriksaan kali ini beliau pun dan tim sudah mengimplementasikan aplikasi Siap Connect ini gitu ya. Nah, Mas Jailani, mungkin pertama kali Mas Jailani mengetahui Siap Connect itu dari mana? Oh iya, pertama kali saya tahu aplikasi ini waktu di Klat LKPD, Pak. Di awal tahun ya, di bulan Januari, akhir Januari. Saya tahu karena ada sosialisasi dari Biro TI juga. Katanya ada 2 aplikasi, Siap Connect dan Bidix. Jadi saya pikir menarik untuk saya gunakan. Akhirnya saya gunakan waktu pemeriksaan laporan keuangan kemarin. Oh, yang sosialisasi pemeriksaan LKPD wilayah AKN 5 dan 6 itu ya? Iya, betul. Iya. Dan waktu itu via Zoom ya? Betul, kalau via Zoom. Saya tidak salah seperti itu. Nah, kemudian Mas Jailani sudah menggunakan aplikasi Siap Connect ini sejak awal sampai sekarang untuk pemeriksaan apa saja? Kalau pemeriksaannya saya sudah menggunakan untuk 4 surat tugas, Pak. 2 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Tojo Una dan satu lagi pemeriksaan kepatuhan di Kabupaten Banggai. Yang sedang berjalan saat ini ya? Ya, dua-duanya di pemeriksaan pendahuluan maupun terinci tetap saya gunakan aplikasi Siap Connect. Oh begitu ya? Ya. Jadi di semua pemeriksaan ya di tahun ini Mas Jailani sudah implementasi. Kemudian latar belakang Mas Jailani menggunakan Siap Connect ini seperti apa? Karena kan aplikasi ini kan aplikasi yang baru ya Mas ya, baru kami rilis di awal tahun ini. Dan BPKawan juga perlu mengetahui data bahwa Mas Jailani ini sudah menggunakan ini sejak awal, digunakan di 2 pemeriksaan gitu ya. Dan progresnya luar biasa. Nah, mungkin Mas Jailani bisa bercerita nih kenapa menggunakan aplikasi Siap Connect ini dari awal gitu ya. Betul.
Jadi sebagai pemeriksa Pak, saya sangat concern dengan namanya data dan dokumen pemeriksaan. Nah, data dan dokumen pemeriksaan itu kalau berdasarkan pengalaman saya tuh harus dijaga integritas datanya. Akhirnya supaya terjaga integritas datanya dulu saya pakai namanya berita acara akuisisi data. Jadi sidik jari data saya rekam, saya masukkan di berita acara supaya nanti kalau ada masalah di kemudian hari sidik jari datanya, dia tahu kalau datanya tidak saya edit, tidak saya segala macam itu ya. Sidik jari data itu mungkin bisa cerita Mas, mungkin teman-teman ada yang belum paham tuh sidik jari data itu apa. Jadi kalau misalkan waktu saya meminta dokumen bentuknya Word ataupun Excel gitu kan, atau PDF itu ada yang namanya kayak hash file gitu Pak. Nah hash file itu yang saya kunci supaya nanti pada saat dibutuhkan bisa dilihat bahwa hash file yang asli dengan yang ada di berita acara akuisisi itu sama dengan file yang saya punya. Jadi intinya memastikan validitas dan autentifikasi data gitu. Iya, betul. Bahwa data yang diterima itu tidak ada perubahan atau apapun. Jadi karena ada aplikasi Siap Connect ini Pak, akhirnya saya nggak perlu lagi tuh bikin berita acara akuisisi. Karena semua sudah diupload ke sistemnya BPK kan ya. Dan integritas datanya pun pasti terjaga. Karena memang yang mengupload adalah orang yang berwenang sendiri, terus dia yang menggunakan email dan password sendiri, jadi lebih terjaga integritas datanya. Intinya dokumen-dokumen yang dikirimkan secara digital tadi itu bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Iya. Dan itu memberikan keyakinan bagi tim gitu ya terkait dengan hal itu. Oke. Nah kemudian aplikasi Siap Connect ini kan tidak hanya melibatkan tim BPK. Iya. Jadi BPKawan mungkin ada yang baru mendengar Siap Connect ataupun belum pernah mendengar nih gitu ya. Jadi Siap Connect ini adalah aplikasi yang memang sudah kami kembangkan, Biro TE sudah kembangkan sebagai modul dari aplikasi Siap, di mana Siap Connect ini itu sebagai media komunikasi antara tim pemeriksa BPK dengan entitas yang diperiksa. Jadi melalui Siap Connect ini tim BPK itu bisa saling bertukar informasi ya, Mas Jelani. Kemudian juga ada beberapa fitur tadi. Mungkin Mas Jelani bisa cerita sedikit terkait dengan fitur Siap Connect yang sudah digunakan. Oh iya, untuk fitur Siap Connect sendiri saya hampir 100% digunakan Pak, mungkin kecuali komunikasi lainnya ya. Komunikasi lainnya. Iya yang belum saya tanggal-tanggal gunakan. penting gitu. Sudah saya gunakan baik di pemeriksaan laporan keuangan maupun pemeriksaan kepatuhan sekarang ini. Jadi semua fiturnya sudah terpakai lah, termasuk chat di dalam waktu validasi pun sudah saya gunakan. Oh yang review itu ya? Iya betul, yang review. Jadi memang di Siap Connect ini ada beberapa menu yang yang sudah disiapkan oleh aplikasi gitu ya. Salah satu menu utamanya itu permintaan dokumen. Betul, permintaan data. Bagaimana permintaan data itu tim yang dulunya manual, kita harus bikin surat permintaan data dikirim ke entitas, kemudian entitas mengirim balik manual gitu ya. Dengan hard copy ataupun soft copy. Nah kali ini proses tersebut diwakili oleh sistem informasi Siap Connect ini gitu ya. Mungkin Mas Jelani bisa cerita nih terkait dengan proses permintaan data melalui Siap Connect ini dengan entitas seperti apa? Oh iya, waktu pertama kali saya mengenalkan aplikasi Siap Connect ya Pak ya, pertama kan saya mengenalkan dulu ke mereka pada saat saya entry meeting untuk pemeriksaan, saya sampaikan bahwa kami menggunakan aplikasi Siap Connect. Jadi seluruh permintaan data melalui aplikasi. Terus, itu ketika entry meeting? Iya, karena entry meetingnya waktu itu Zoom meeting Pak, karena kami ada TLD dan TLL ya. Jadi akhirnya kurang efektif nih. Jadi seminggu setelah itu masih banyak pertanyaan kendala terkait login. Akhirnya kami melakukan sosialisasi kedua, menyampaikan ke entitas bagaimana tata cara untuk login, upload dokumen gitu. Jadi pas waktu itulah mungkin entitas jadi sudah mulai terbiasa melakukan upload data Pak. Jadi ada 2 kali sosialisasi. Betul, ya. Yang pertama via Zoom, kemudian yang kedua via tatap muka langsung gitu ya, fisik. Itu pesertanya bagaimana Mas yang di Zoom dengan yang di fisik?
banyak diikuti oleh entitas atau seperti apa? Karena memang waktu entry meeting saya minta ada perwakilan setiap SKPD, akhirnya mungkin ada sekitar 50 orang Pak yang ikut. Itu ketika Zoom itu ya? Iya, tapi ketika tatap muka karena sudah mulai banyak kan saya minta per masing-masing SKPD itu 4 orang. Jadi kemarin kayaknya udah lebih dari 100 orang yang hadir untuk di sosialisasi kedua. Betul. Lebih 100 orang. Iya. Itu ketika di LKPD. Ketika di LKPD, sedangkan ketika di PDTT itu lebih banyak lagi Pak, karena yang sekarang berjalan ya. Iya, karena yang membuka langsung wakil kepala daerah Pak. Oh, oke. Diikuti berapa tuh sosialisasi kayaknya pesertanya? Ada sekitar 200 orang Pak, agak banyak. Luar biasa ya. Makanya sampai masuk ke media massa masuk ke media massa di iya. Luar biasa sekali ya sosialisasi ini. Nah, namun yang luar biasa memang Mas Jalani dan tim itu ya memberikan sosialisasi karena untuk komit pemanfaatan Siap Connect. Nah, dari sosialisasi itu responnya bagaimana di sisi entitas? Oh gitu. Jadi waktu sosialisasi mereka langsung menyampaikan kendala Pak. Karena kan sosialisasi awal waktu Zoom meeting saya sudah menyampaikan tata caranya tuh. Ternyata pada saat sosialisasi kedua mereka menyampaikan kendala-kendala yang mereka hadapi kayak tidak ada jaringan, tidak bisa membuka email atau banyaklah kendala. Tidak bisa membuka email. Karena kan memang banyak orang yang ini ya, orang yang istilahnya berusia lanjut ya Pak ya. Jadi untuk membuka email, tahu passwordnya atau hafal passwordnya aja agak itu susah. Agak susah ya, seperti mengajari dari awal. Iya betul. Ya memang fenomena ini saya rasa masih kita temui ya di beberapa tempat gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi entitas sudah menerima sosialisasi, kemudian mencoba. Itu butuh berapa lama sampai entitas bisa mulai fasih menggunakan Siap Connect itu? Setidaknya mulai bisa menggunakan Siap Connect itu setelah berapa lama? Setelah berapa lama ya? Kalau di pemeriksaan laporan keuangan Pak, karena baru ya Pak ya, saya juga baru memahami itu sekitar 1-2 minggu. Jadi 1-2 minggu awal itu saya kan membuka helpdesk Pak. Helpdesk itu melalui grup WA. Jadi setiap PIC itu saya daftarkan di WA, nanti mereka menyampaikan kendala, akhirnya saya jawab kendala-kendalanya supaya bisa diselesaikan. Jadi banyak kami bahkan lebih banyak video call dengan mereka kayaknya saya dibanding dengan berkoordinasi dengan teman-teman tim. Jadi kalau kalau untuk pemeriksaan kepatuhan ini lebih cepat lagi karena 1 minggu sudah bisa karena kami membuat video Pak. Video tutorial ya? Iya betul, membuat video tutorial di-share ke mereka, nanti mereka lihat videonya akhirnya sudah mulai lancar. Iya berarti efektif ya penggunaan video panduan tadi ya, dibandingin kita harus menjelaskan berkali-kali. Iya Pak, betul. Oke. Nah BPKawan mungkin ada sedikit data yang kami peroleh dari implementasi Siap Connect oleh Mas Jalani dan tim gitu ya. Pada saat pemeriksaan LKPD itu kalau berdasarkan data kami lumayan banyak nih Mas PIC entitas yang didaftarkan oleh tim, artinya yang terlibat. Kemudian juga satker yang terlibat juga lumayan banyak untuk pemeriksaan LKPD kemarin. Kemudian untuk PDTT pun ini yang PIC ataupun user yang terdaftar itu juga lebih banyak dibandingin pemeriksaan LKPD. Mungkin bisa cerita sedikit tuh terkait dengan data-data pemanfaatan ini. Iya. Jadi untuk pemeriksaan laporan keuangan kemarin Pak, karena lingkupnya di Kabupaten Tojo Una ya, di sana ada 41 satker. 41 ya. Betul. Jadi karena di Siap Connect itu ada 2 jenis PIC ya Pak ya. Pertama ada PIC untuk entitas yang bisa melihat keseluruhan dokumen atau data yang kami minta. Terus yang kedua itu ada PIC satker. Yang PIC entitas saya daftarkan ada 18 PIC terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah dan pejabat-pejabat tinggi yang emang berkompeten untuk bisa melihat semua data. Kepala daerah juga ya? Iya, termasuk kepala daerah. Itu berdasarkan permintaan mereka atau bagaimana mereka didaftarkan? Iya, ada yang permintaan mereka, ada yang memang saya minta. Seperti misalkan kayak inspektorat, kepala BPKAD itu memang saya wajibkan untuk punya. Oke. Terus dari 41 satker yang ada itu mereka mendaftarkan 160 PIC satker ya. PIC satker. Sebetulnya saya minta satu satker itu minimal ada 4 orang Pak. 4 orang itu terdiri dari kepala dinasnya, sekretaris dinas, terus nanti ada PPK dan satunya lagi bendahara pengeluaran. Karena kan mereka yang mempunyai data dan bertanggung jawab untuk data yang kami minta.
Tapi karena memang untuk kecamatan itu tidak ada sebanyak itu Pak, jadi mungkin jumlahnya cuma sekitar 160. Nah, tapi untuk pemeriksaan PDTT ini Pak, entitas yang saya periksa itu di Kabupaten Banggai itu ada 56 SKPD, ada 56 satker ya. Jadi PIC entitasnya mirip dengan yang ada di Touna, 9 ya 9 PIC. Tapi untuk PIC satker itu totalnya 606. 606. Iya, 606 PIC. Didaftarkan ya. Didaftarkan luar biasa PIC terdaftar. Jadi mungkin BPKwan bertanya ini apa sih PIC gitu ya. Jadi PIC itu sebutan untuk user yang memang didaftarkan oleh tim BPK, oleh ketua tim dari Mas Jelani sebagai ketua tim mendaftarkan. Jadi untuk aplikasi Siap Connect ini kan mereka tidak mendaftarkan secara mandiri ya Mas. Iya, betul. Mas Jelani harus mendaftarkan siapa-siapa saja yang bisa mengakses. Betul. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, angka 606 PIC terdaftar dan 160 ini memang luar biasa dan ini data yang memang kami cukup kaget gitu ya, lumayan banyak nih PIC Satker yang didaftarkan di dalam pemeriksaan ini. Tapi memang itu kembali lagi ya Mas, terkait PIC Satker kebutuhan tim atau seperti apa? Ya, terkait kebutuhan tim sebetulnya Pak. Tapi ada juga dari entitas memang merasa pengen ikutan masuk gitu ya. Pengen itu ya, ikut merasakan. Iya. Jadi banyak yang Pak saya juga mau didaftarkan, banyak yang minta seperti itu. Jadi akhirnya dari satu satker itu yang harusnya cuma 5, tapi dia sampai mendaftarkan bisa 20 orang Pak. 20 orang? Iya, dan akhirnya ada yang pakai untuk sebagai status WhatsApp gitu Pak. Misalnya, wah saya udah input data nih gitu kan. Jadi jadi mungkin euforia ya. Iya betul. Euforia dari sisi entitas pun terkait pemanfaatan aplikasi ini. Artinya bahwa bisa tangkap secara tidak langsung mereka pun bersemangat ya dengan salah satu solusi ini. Oke Mas. Nah, data lain yang kita temui juga terkait dengan jumlah dokumen yang memang cukup banyak gitu ya, yang ditransaksikan melalui aplikasi ini, baik dari tim pemeriksa yang dikirimkan oleh entitas gitu dan sebaliknya. Artinya datanya ini yang ketika kami melakukan monitoring itu lumayan bikin kami kaget juga ya, lumayan banyak nih. Artinya dokumen-dokumen itu dikirimkan oleh entitas kepada tim. Mungkin bisa cerita Mas terkait dokumen pemeriksaan yang disampaikan oleh aplikasi Siap Connect ini. Iya. Jadi karena pas kan kami sudah melakukan di 2 pemeriksaan ya Pak ya. Untuk pemeriksaan laporan keuangan itu kami melakukan permintaan data sekitar 1.385 permintaan. Permintaan ini yang saya maksudkan adalah misalkan nomor SP2D atau misalkan jenis pekerjaan. Jadi bisa jadi di satu permintaan itu banyak dokumen yang harus dikirimkan. Nah dari 1.385 tadi sekitar 1.187 itu kami terima kembali Pak. Jadi dia entitas menyampaikan 1.187. Menjawab itu ya. Iya, dan yang kami nyatakan final waktu itu baru 638 karena mungkin baru awal juga, terus juga masih belum kaminya belum paham, merekanya juga masih mulai mau. Tapi ini, luar biasa ya. Saya bisa simpulkan ini untuk implementasi pertama kali luar biasa, hampir 1.187 dokumen yang dikirimkan entitas. Iya, kalau dokumennya lebih banyak lagi malah Pak. Lebih banyak lagi ya? Sampai 17.238 dokumen yang disampaikan. Iya, luar biasa sekali. Nah, dokumen-dokumen ini apa yang dilakukan tim setelah dokumen ini dikirimkan? Oh iya. Kalau dari tim sendiri Pak, ketua tim sebetulnya Pak ya. Ketua tim ya? Iya, sebetulnya kami minta ketua tim saya Pak meminta anggota tim untuk melakukan review untuk semua dokumen itu yang dikirim. Betul, reviewnya itu dicatat di aplikasi Siap Connect. Tapi ternyata review anggota tim itu nggak masuk ke entitas Pak. Jadi tetap ketua tim harus mereview lagi dokumen-dokumen itu. Jadi kalau ada 17.000 dokumen, itu setiap dokumen itu saya review satu persatu Pak. Apakah sudah memadai atau tidak, apakah ada yang kurang atau tidak. Kesannya agak banyak ya Pak ya, tapi ternyata karena sudah berlangsung sekian hari jadi sudah mulai terbiasa. Iya. Oke. 1.000 sekian dokumen ini bagaimana mekanisme penentuannya Mas? Itu kan kalau saya lihat ini banyak sekali dokumen yang diminta oleh tim dalam lingkup pemeriksaan LKPD ya. Betul. 1.385. Sedangkan di PDTT itu 1.279. Iya.
Penentuan ini Mas Jelani dan tim seperti apa mekanismenya? Untuk penentuannya Pak, kami karena menggunakan aplikasi ini ya statistika yang dibuat dari Repbang kemarin. Jadi aplikasi itu menentukan berapa kira-kira jumlah sampel yang dapat mewakili kami agar kami bisa mengambil kesimpulan. Okay. Karena akun di pemeriksaan laporan keuangan itu banyak Pak, akhirnya setiap akun itu perlu dokumen, perlu bukti kan ya, perlu ada hal-hal yang harus disampel. Nah, jumlah yang tadi disebutkan itu yang 1385 di LKPD, 1279 itu berdasarkan sampel yang ada menggunakan dengan aplikasi sampling tadi. Nah, di situ pun itu bukan, kalau teman-teman mungkin sampelnya SP2D nomor A gitu kan. Kalau saya tidak Pak, untuk pekerjaan yang jenisnya belanja modal, karena satu pekerjaan itu banyak SP2D, saya sebutkannya nama pekerjaan. Jadi kalau untuk yang di luar belanja modal seperti belanja barang dan jasa atau belanja pegawai itu saya pakainya nomor SP2D. Akhirnya tadi meskipun permintaannya ada 1 atau 2, ternyata dokumen yang dikirimkan bisa sampai ratusan. Iya, satu permintaan itu. Nah, kemudian terkait dengan PIC ini, saya juga dengar cerita dari Mas Jelani tadi bahkan sampai level kecamatan. Iya, betul. Iya, jadi level kecamatan di daftar itu bagaimana ceritanya itu sampai kecamatan? Iya, sebetulnya Pak, kecamatan tuh jarang tersentuh ya oleh pemeriksaan biasanya, karena anggarannya kecil. Sedangkan karena kami menggunakan aplikasi statistika tadi, akhirnya kecamatan pun tersampel oleh kami. Dan dia akhirnya didaftarkan. Iya, akhirnya didaftarkan PIC karena ya, di aplikasi. Iya, karena perlu kami minta datanya. Ternyata setelah kami lihat kecamatan malah lebih butuh perhatian khusus. Karena tapi jarang respon dari di level kecamatan itu penggunaan aplikasi Siap Connect ini seperti iya, apa? sangat antusias, Pak. Saking ya. antusiasnya bahkan orang yang ada di pulau itu mengupload juga. Datang langsung ke ibu kota untuk mengupload untuk dokumen. mengupload itu. demi mengupload Siap Connect ini. Meskipun ya. tidak saya paksakan ya Pak, karena saya sudah menyampaikan ke LO-nya kalau memang misalkan yang dari kepulauan tidak ada jaringan, silahkan LO yang melakukan upload dokumen. Iya, memang juga BPKawan juga perlu notice nih ya, bahwa pemuatan aplikasi juga membutuhkan dukungan jaringan ya Mas. Iya, betul. Dukungan jaringan artinya tim juga dengan bijak juga harus melihat kesediaan infrastruktur jaringan di setiap entitas gitu ya. Iya. Seperti itu. Oke, itu tadi kita sudah lihat ada banyak sekali PIC ataupun orang yang terlibat di Siap Connect ini di tim Mas Jelani hingga pemeriksaan saat ini, dan dokumennya juga lumayan banyak. Nah, kemudian selain sesudah implementasi ini Mas, mungkin kira-kira saya bicara mungkin kita tidak terlepas dari namanya hambatan gitu ya, hambatan dan juga nanti ada manfaatnya. Mungkin kita bisa lihat dari sisi hambatan dulu nih, hambatan dari sisi entitas dan hambatan dari sisi tim Mas Jelani sendiri seperti apa? Iya. Gitu ya. Kalau dari entitas Pak, saat sosialisasi mereka menyampaikan banyak kendala, terutama terkait dengan bagaimana cara login, cara ngupload dokumen. Karena kan perlu sosialisasi ya, perlu memang tatap muka. Karena literasi setiap orang terkait TI beda-beda ya. Iya betul. Akhirnya saya mengajarkan masing-masing per orang nih kira-kira bagaimana tahapan-tahapannya. Terus kalau ada kendala silahkan komunikasi. Terus selain itu juga ada kendala jaringan mungkin tadi. Tapi ternyata setelah diaplikasikan tidak sebesar itu kendalanya, karena masih tetap bisa mengupload kok dari entitas. Ya, betul. Terus juga kalau kendala dari entitas biasanya mungkin mereka belum tahu dokumen apa yang harus diupload. Misalkan saya minta SP2DA, ternyata cuma lembar depannya aja, padahal saya butuh sampai rinciannya. Ya. Cuman itu aja sih Pak. Tapi kalau dari segi internal, dari sisi tim, kami mungkin kendalanya mungkin seperti apa? Iya, kalau dari kami sepertinya kalau misalkan aplikasi Siap yang kemarin ya waktu laporan keuangan itu kami terkendala karena harus butuh effort Pak untuk melakukan input-input dokumen. Jadi kalau input dokumen apa yang diminta ya? Iya betul. Jadi kalau kami minta ada 1000 berarti 1000 kali kami input. Cuman akhirnya karena tapi sudah itu terbiasa. Dibantu oleh anggota tim. Iya, dibantu oleh anggota tim. Meskipun tetap ketua tim. Ketua timnya perlu memastikan ya. Jadi 1000 kali akhirnya agak sulit, makanya mungkin ke depan bisa dibuat seperti untuk batch upload atau batch untuk pembuatan PIC gitu, jadi lebih cepat. Selain itu kayaknya nggak ada kendala yang benar-benar berarti Pak. Mungkin kalau internet kami kan sudah karena di daerah kota ya kalau pemeriksaannya itu nggak ada masalah.
Terus juga kalau device pun nggak ada masalah. Oke. Nah, Siap Connect ini pun sebenarnya kalau di sisi entitas mereka bisa mengakses langsung ya via internet ya, Mas Jelani. Untuk tim sendiri juga harus pakai baru VPN ya untuk menggunakan Siap Connect ini. Nah, tadi itu sudah Mas Jelani sudah sampaikan kendala yang dihadapi oleh entitas ataupun oleh tim. Nah, kemudian terkait dengan benefitnya Mas atau manfaat yang diterima oleh entitas ataupun oleh tim itu sendiri selama pemanfaatan Siap Connect ini seperti apa? Kalau dari entitas dulu entitas Pak. Dulu mungkin benefitnya. Kalau dari entitas mungkin nanti dia kalau dulu ada resiko kehilangan data karena tercecer Pak. Karena kan biasanya karena pemeriksa. Hard copy ya. Iya, dan itu ditaruh di ruangan istilahnya kalau di kami itu posnya tim pemeriksa. Dan itu kan beberapa SKPD ya. Kadang keambil oleh SKPD yang lain tanpa disadari gitu. Jadi tercecer hilang akhirnya. Nah, resiko itu udah bukan hanya terminimalisir tadi jadi hilang Pak, karena tidak ada lagi tidak ada tumpukan dokumen. Iya betul. Jadi sekarang ruangan tim bersih luas gitu Pak. Dulunya kan dokumen semua isinya. Numpuk ya. Terus juga dari mereka jadi tidak perlu bolak-balik datang ke tim. Misalkan lokasi entitasnya itu 5 jam perjalanan dari ibu kota, kan mereka tidak perlu bolak-balik nganterin dokumen. Sekarang bisa digital lewat Siap Connect. Jadi dari manapun mereka bisa mengirimkan dokumen ya. Iya betul. Terus dan itu juga menghemat waktu juga ya dan biaya tentunya. Iya. Oke. Jadi lebih enak lah buat mereka, lebih efisien juga menyampaikan dokumen. Nah kalau dari sisi tim sebetulnya seperti yang tadi saya sampaikan Pak, integritas data itu sangat penting. Jadi dengan aplikasi Siap Connect integritas datanya lebih terjaga. Jadi saya nggak perlu ketakutan lagi kalau misalkan nanti mengedit data. Karena kan datanya pasti sudah ada di server BPK kalau Siap Connect. Kalau sebelumnya saya bisa jadi itu mengcopy dulu datanya, membuat berita acara akuisisi, terus saya menjaga dipisah folder. Waktu saya mau mengedit data, saya harus copy pindah ke folder yang lain. Akhirnya tempat penyimpanannya bisa membludak. Biasanya saya antara 250 sampai 500 giga yang saya butuhkan setiap kali pemeriksaan. Karena 2 kali saya harus nyimpan data. Betul. Tapi karena Siap Connect jadinya saya nggak perlu seperti itu Pak. Akhirnya saya cuman bisa download, tinggal download saja, nanti edit data di tempat saya pun nggak ada masalah. Karena data aslinya di server tetap terjaga. Gitu. Terus juga dari sisi kami mungkin lebih menghemat waktu yang biasanya harus nunggu entitas datang, nunggu surat disampaikan. Betul. Sekarang jadi otomatis. Tadi ada yang 5 jam perjalanan. Iya. Kalau kepulauan daratnya berapa jam dulu, terus nanti dia lewat lautnya berapa jam, jadi agak lama. Iya, lumayan lama menunggunya. Nah, kemudian Mas di aplikasi Siap Connect itu kan saat ini sudah di semester ini sudah kami integrasikan dengan Siap ya. Iya. Siap DTT, Siap LK ataupun Siap Kinerja. Jadi tim bisa langsung menjadikan dokumen yang dikirim oleh entitas yang sudah valid itu dijadikan langsung KKP, dokumen pendukung KKP di Siap. Itu tim sudah memanfaatkannya atau bagaimana pendapat dari Mas Jelani terkait dengan itu? Kalau dulu pada waktu laporan keuangan Pak, kami kalau sudah dari aplikasi Siap Connect kami download dulu Pak. Nanti waktu download ke komputer ya, laptop lokal ya. Nanti setelah waktu penginputan Siap LK kami upload lagi. Karena kan masih belum terkoneksi. Kalau yang sekarang pemeriksaan DTT itu kami masukkan ke Siap Connect, tinggal kami integrasikan akunnya apa, setelah di tagging oleh anggota tim itu diaplikasikan, dimasukkan ke masing-masing prosedurnya, jadi lebih cepat. Mungkin ada satu lagi terkait, kan kami sudah melakukan review nih. Betul. Mungkin nanti reviewnya juga bisa sekalian ditarik ya sebagai kertas kerjanya. Oke, terima kasih. Jadi kemudian terkait dengan Siap Connect Mas, aplikasi pemeriksaan itu sebenarnya kan salah satu tujuan utamanya ialah untuk mendukung menegakkan nilai-nilai dasar BPK. Kita menjaga itulah dengan standarisasi. Bagaimana pendapat Mas Jela ini terkait dengan hal itu? Gitu. Jika dikaitkan pemanfaatan aplikasi Siap Connect ataupun Siap dengan nilai-nilai dasar BPK. Iya, kalau yang dimaksud di sini IIP mungkin ya Pak ya. IIP, dengan adanya Siap Connect itu kita lebih terlihat profesional Pak di mata entitas. Jadi semua itu tidak ada lagi yang istilahnya harus bertatap muka langsung. Terus juga semua sudah tersistem, teraplikasi, jadi mereka bisa lebih mempercayai lah. Bisa jadi nanti mereka takut kerahasiaan datanya
agak bocor misalkan terlihat sama orang lain, karena dengan sistem ini seharusnya tidak ada lagi seperti itu ya. Selain profesionalisme juga kita lebih terlihat berintegritas Pak, karena dari setiap kami mereview itu akan terlihat bagaimana sebetulnya mereka melakukan istilahnya tata kelola keuangan di pemerintah daerah, dan bagaimana sebetulnya seharusnya yang mereka buat waktu penyusunan dokumen itu terlihat di review dokumen. Terus juga kalau misalkan independensi ya, karena tadi kita jadinya menjaga kontak dengan mereka, nggak harus setiap saat bertemu, jadi resiko-resiko lain minimalisir ya. Iya, pada saat bertemu ada masalah apa gitu kan, jadi terminimalisir ataupun bisa jadi hilang malah karena sudah langsung dari sistem. Oke, betul, menarik sekali jawaban dari Mas Jelani terkait hal itu gitu. Nah kemudian pertanyaan terakhir tetapi tidak terakhir nih. Ya mungkin yang perlu kita BPK-wan juga perlu ketahui terkait dengan tantangan dan harapan dari tim, ataupun mungkin juga Mas Jelani juga tahu ada harapan dari entitas juga gitu terkait dengan implementasi Siap Connect ini, atau Siap Connect itu kedepannya seperti apa. Mungkin Mas Jelani bisa memberikan pendapat terkait hal itu. Kalau tantangan Pak dari entitas sendiri mungkin mereka harus terbiasa nyeken Pak sekarang. Scan ya? Iya, dulu kan waktu sebelum ada itu biasanya kami minta scanan memang, tapi tidak seintens ini karena kan semua harus terdigitalisasi. Kalau dulu mereka mengirimkan hard copy ya? Iya, mengirimkan hard copy. Betul. Nah sekarang sudah mulai nyeken, tapi banyak yang nyekennya pakai handphone biasa Pak. Jadi banyak yang ngeblur tuh waktu masukin data. Kualitasnya jelek ya? Iya. Tapi sekarang saya harap dengan adanya pembiasaan aplikasi Siap Connect, karena sudah di 2 entitas ya Pak, mereka jadi mulai terbiasa digitalisasi, menyimpan dokumen yang harusnya 5 tahun dokumen itu tetap ada, tapi karena hard copy biasanya 2 tahun sudah hilang atau sudah dimakan rayap gitu kan, sekarang sudah bisa terminimalisir jadinya memang terjaga gitu ya. Nah sedangkan untuk harapan dari tim, kami harap itu aplikasi Siap Connect bisa lebih membantu kami dalam menjaga, pertama karena bukti pemeriksaan itu penting dan vital Pak. Aplikasi ini akan benar-benar membantu kami untuk memitigasi pada saat suatu hari nanti ada yang dari penegak hukum misalkan meminta data, itu datanya akan tetap ada, tidak hilang gitu. Terus juga kita tidak perlu khawatir lagi ketakutan lupa nih dari siapa menyampaikan dokumennya. Ada juga yang disimpan di mana. Betul. Gitu ya. Akhirnya di sana ada siapa yang mengirim data kapan, jadi lebih aman juga. Terus aplikasi Siap ini nanti pada waktu kita membuat KKP itu lebih gampang untuk mengupload ke prosedur yang emang terkait ya. Misalkan tadi mintakan data ABC, itu tinggal langsung dipindah dari Siap Connect, itu nggak harus lagi ngupload satu-satu dokumen gitu, tinggal integrasi saja. Harapan saya nanti mungkin ke depan lebih efektif Pak untuk penginputan data yang dulunya harus saya lakukan satu-satu dan oleh ketua tim, mungkin nanti anggota tim diberikan akses, terus bisa nginputnya sekalian banyak gitu. Terus juga kalau mau download atau mau review mungkin bisa sekalian banyak sekaligus. Jadi kalau satu permintaan data itu ada 100 dokumen, saya nggak perlu lagi ngeklik kanan satu-satu download, tapi tinggal download semua. Bisa select all kemudian langsung. Iya, saya harapkan seperti itu. Ya memang salah satu peningkatan dari sebuah informasi yaitu peningkatan tadi user experience ya. Bagaimana aplikasi itu semakin lama semakin menunjang pekerjaan dan memudahkan gitu ya. Makanya itu salah satu pentingnya aplikasi itu digunakan. Ada masukan-masukan ataupun koreksi seperti ini. Nah ini yang terakhir terkait dengan pesan ataupun tips dan triks nih. Karena mungkin BPK-wan yang menonton podcast ini mungkin sudah ada yang menggunakan nih Mas Siap Connect seperti Mas Jelani, ataupun mungkin yang sama sekali belum menggunakan atau baru tahu nih terkait dengan aplikasi Siap Connect. Nah bagaimana tips dan trik dari Mas Jelani yang sudah manfaatkan aplikasi selama ini agar tim bisa lebih baik dan efektif dalam pemanfaatannya nanti? Untuk yang belum pernah mungkin Pak,
coba dulu aplikasinya. Coba dulu ya. Karena sebetulnya tidak sesulit itu. Kalaupun memang dirasa sulit, nanti akan ada efeknya ke kita karena ke depan lebih terjaga kita, lebih terjaga. Artinya benefitnya. Iya, benefitnya sebetulnya lebih banyak dibanding kesulitan di awal ya. Itu pun nanti akan terminimalisir pada saat dari Biro TI sendiri sudah mengembangkan gitu. Karena kalau belum ada yang pakai, belum ada yang komentar nih ke kelemahannya betul, apa kelemahannya. Iya, betul. Kalau memang misalkan sudah ada perbaikan-perbaikan kan ke depan jadi lebih gampang ya. Iya. Sedangkan kalau yang sudah menggunakan mungkin Pak jangan cuman diam saja menggerutu di sendiri ya Pak tapi tolong sampaikan juga lewat Melati bilang keluhan atau permasalahan. Iya, kira-kira harus seperti apa supaya lebih gampang, lebih mudah gitu bagi tim. Oke. Jadi kuncinya tadi teman-teman ialah pakai dulu gitu ya. Silakan dipakai dulu, digunakan, nanti teman-teman akan merasakan experience Siap Connect. Dan teman-teman nanti bisa bercerita banyak seperti Mas Jelani ini nih terkait pengalamannya dengan aplikasi Siap Connect. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan nih Mas Jelani. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Jelani dan juga tim yang telah meluangkan waktunya nih untuk hadir memberikan insight dan pengalamannya terkait pembuatan aplikasi Siap Connect ini. Dan saya juga berharap Mas Jelani dan tim tetap bisa konsisten menggunakan aplikasi ini dan tetap memberikan masukan, dan juga bagi teman-teman sekalian untuk bisa memulai menggunakan aplikasi Siap Connect ini. Mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Jelani atas kehadirannya, dan BP Kawan podcast kali ini terkait dengan Siap Connect kita akhiri. Namun Biro TI akan secara aktif menyajikan podcast lebih banyak lagi setelah ini, tentunya terkait dengan topik-topik yang update gitu ya, yang BP Kawan perlu ketahui gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Jelani atas kehadirannya, sukses selalu, dan itu saja dari kami. Tetap semangat untuk BP Kawan. Salam.